warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini bertemu lagi dengan saya, Bu Yulia, selaku Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Sebelum materi ini saya berikan, kalian bisa mengeluarkan buku catatan kalian terlebih dahulu dan kita berdoa bersama-sama agar wabah COVID-19 ini segera berakhir. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang perwujudan kerjasama dalam berbagai lingkungan. Untuk selanjutnya, simak video berikut ini. Oke anak-anak, sebelum saya menjelaskan materi tentang perwujudan kerjasama dalam berbagai lingkungan, alangkah baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Berikut ini adalah kompetensi inti. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. Dan yang keempat, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Selanjutnya adalah kompetensi dasar dan indikator. Pada kompetensi dasar 3.5, menganalisis bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Dan indikatornya adalah menjelaskan pengertian kerjasama, menyebutkan manfaat adanya kerjasama, menyebutkan tujuan adanya kerjasama, dan menjelaskan prinsip-prinsip kerjasama. Pada kompetensi dasar 3.6, menunjukkan bentuk-bentuk kerjasama berbagai bidang kehidupan di masyarakat, dan memuat 2 indikator. Yang pertama, menjelaskan perwujudan kerjasama di berbagai lingkungan. Yang kedua, menyebutkan contoh-contoh dari perwujudan kerjasama di berbagai lingkungan. Pada bagian ini, tujuan pembelajaran ada 6. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian kerjasama. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan manfaat adanya kerjasama. Yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan tujuan adanya kerjasama. Yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan prinsip-prinsip kerjasama. Yang kelima, peserta didik mampu menjelaskan perwujudan kerjasama di berbagai lingkungan. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menyebutkan contoh-contoh dari perwujudan kerjasama di berbagai lingkungan. Oke anak-anak, itu tadi adalah kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Selanjutnya yang kita bahas adalah pengertian kerjasama. Apakah kalian tahu apa itu kerjasama? Jika kalian tidak tahu, jangan kemana-mana dan simak terus video berikut ini. Nah, ini adalah pengertian kerjasama. Menurut Soekanto, kerjasama adalah sebagai suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu titik.
Sedangkan menurut Baron, kerjasama adalah suatu usaha untuk mencapai suatu hasil. Jadi kesimpulannya, kerjasama ialah melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama terjadi karena dorongan atau motivasi tertentu. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mendorong adanya kerjasama. Yang pertama, menghadapi tantangan bersama. Yang kedua, menghadapi musuh bersama. Yang ketiga, melaksanakan upacara keagamaan. Dan yang keempat, menghindari persaingan bebas. Materi berikutnya adalah manfaat kerjasama. Yang pertama, meringankan beban pekerjaan yang harus ditanggung. Yang kedua, menumbuhkan sikap tolong-menolong antar masyarakat. Yang ketiga, menjalin dan membina hubungan sosial yang baik dan harmonis antar masyarakat. Dan yang keempat, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan nasional. Selain mempunyai manfaat, kerjasama juga mempunyai tujuan yang sangat penting, yaitu menumbuhkan sikap toleransi, menumbuhkan sikap menghargai satu sama lain, dan untuk mencapai tujuan bersama. Berikut ini adalah prinsip-prinsip kerjasama. Yang pertama, adanya pembagian kerja. Yang kedua, adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, adanya kesatuan perintah. Yang keempat, adanya ketertiban organisasi. Dan yang kelima, adanya semangat kesatuan. Materi selanjutnya, perwujudan kerjasama di berbagai lingkungan. Yang pertama, kerjasama di lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang paling dekat dengan kita. Keluarga merupakan lingkungan yang paling efektif untuk menanam nilai-nilai agama, sopan santun, dan tanggung jawab. Yang kedua, kerjasama di lingkungan sekolah. Kerjasama di sekolah tentu sangat diperlukan, karena kegiatan di sekolah tidak akan berjalan lancar jika komponen-komponennya tidak bekerja sama. Yang ketiga, kerjasama di lingkungan pergaulan. Dalam lingkungan pergaulan, kerjasama dapat berupa kegiatan-kegiatan positif yang dapat membangun suasana kekeluargaan dan menunjang peningkatan prestasi. Yang keempat, kerjasama di lingkungan masyarakat. Dalam lingkungan masyarakat, banyak sekali kegiatan yang memerlukan kerjasama agar kegiatan dapat berjalan lancar. Membiasakan kerjasama dalam lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara akan menciptakan rasa persatuan dan kesatuan sehingga hidup menjadi lebih tenang dan nyaman. Dan yang kelima, kerjasama di lingkungan berbangsa dan bernegara. Bangsa dan negara tidak akan berdiri apabila tidak ada kerjasama oleh seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah dan rakyat saling bekerja sama untuk mengisi pembangunan. Berikut ini adalah contoh perwujudan kerjasama di berbagai lingkungan. Pada lingkungan keluarga, dapat dicontohkan sebagai berikut. Bekerja sama mencari nafkah, bekerja sama dalam hal membersihkan rumah, dan bekerja sama dalam hal belajar. Sedangkan pada lingkungan sekolah, dapat dicontohkan dengan kerjasama dalam belajar kelompok, kerjasama dalam menjaga kebersihan sekolah, dan mentaati tata tertib yang berlaku. Contoh kerjasama di lingkungan pergaulan, yaitu memilih pergaulan yang positif, membina pergaulan tanpa tantangan,
membina sikap saling menghargai. Sedangkan contoh kerjasama di lingkungan masyarakat, yang pertama, membersihkan lingkungan, yang kedua, menjaga keamanan lingkungan, dan yang ketiga, membantu perayaan pernikahan. Contoh kerjasama di lingkungan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, bekerja sama dengan negara lain. Yang kedua, menyelenggarakan peringatan hari besar. Dan yang ketiga, berperan aktif dalam mendukung program pemerintah. Oke anak-anak, itu tadi materi tentang perwujudan kerjasama dalam berbagai lingkungan. Jika kalian sudah mencatat materi tersebut, silahkan mengerjakan latihan soal berikut ini dan bisa mengerjakan di buku tugas kalian. Cara pengumpulannya, kalian bisa memfoto hasil kerja kalian, lalu kirim ke nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Itu tadi materi yang dapat saya sampaikan, dan perlu saya ingatkan kembali, tetap jaga kesehatan, selalu cuci tangan, memakai masker, dan tetap menjaga jarak. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.